Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perujukan. Yuk, simak penjelasan kami sampai akhir agar kalian bisa lebih memahami materi ini. Selamat menonton. Rujukan adalah sumber informasi yang digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penulisan karya ilmiah, penelitian, atau tulisan akademik lainnya. Rujukan bisa berupa buku, artikel, jurnal, laporan, atau sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuannya untuk mendukung argumen, memberikan bukti, dan meningkatkan kebahasaan tulisan. Kata rujukan berasal dari kata rujuk yang berarti mengacu atau merujuk. Secara etimologis, berasal dari bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa Arab ruju, kembali. Dalam bahasa Inggris, reference berasal dari bahasa Latin referere yang berarti membawa kembali atau mengacu. Sebuah sumber dapat dijadikan rujukan jika memiliki 5 unsur utama yaitu nama penulis, tahun terbit, judul, kota tempat penerbitan, nama penerbit. Rujukan bisa berasal dari media cetak maupun elektronik. Kedua jenis sumber ini membantu penulis dan pembaca memperdalam pengetahuan serta mengetahui seberapa banyak sumber yang digunakan dalam tulisan. Rujukan sudah digunakan sejak zaman kuno untuk merekam dan menyebarkan pengetahuan. Tokoh seperti Aristoteles dan Plato menggunakan rujukan untuk mendukung argumen mereka. Kini, rujukan berfungsi untuk 1. Memberikan kredit kepada penulis asli. 2. Menghindari plagiarisme. 3. Meningkatkan kebahasaan karya ilmiah. Komponen-komponen rujukan. Pertama ada penulis. Nama penulis ditulis terbalik yaitu nama belakang pengarang ditulis di depan diikuti tanda koma lalu nama depan. Tanpa diikuti gelar. Dibolehkan menyingkat nama pengarang. Bila pengarangnya 2 orang, keduanya harus dicantumkan dan pengarang pertama dibalik dan pengarang kedua ditulis terbalik. Jika pengarang lebih dari 2 orang, cukup pengarang pertama yang ditulis lalu diikuti tanda koma dan DDK. Jika pengarang merupakan editor maka sesudah nama ditulis eds atau penyunting, dalam kurung. Kedua, tahun sumber ditulis sesudah nama pengarang, diakhiri tanda titik. Tidak boleh ditulis dalam tanda kurung. Jika rujukan tidak diketahui tahun terbitnya, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. 3. Judul sumber. Ditulis cetak miring, italik, atau garis bawah, bila ketik manual. Anak judul ditulis sesudah judul dibatasi oleh tanda titik 2. Judul artikel, skripsi, laporan penelitian, selain buku, ditulis di antara tanda petik, keterangan menyertai judul, jilid, edisi, terjemahan, ditulis sesudah judul diakhiri tanda titik. 4. Kota terbit. Nama kota ditulis secara spesifik di mana sumber diterbitkan, penulisan kota diakhiri tanda titik 2, dan yang terakhir nomor 5. Tahun sumber, menulis lembaga penerbit dengan lengkap, menulis nama percetakan dengan lengkap tanpa diakhiri tanda titik. Sumber rujukan adalah bahan atau teks yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan informasi, mendukung pendapat, atau memperkuat isi suatu tulisan. Dengan adanya sumber rujukan tulisan menjadi lebih terpercaya, jelas, dan memiliki dasar yang kuat. Sumber rujukan ada 3, yaitu pertama sumber primer. Sumber asli yang memberikan informasi langsung dari peneliti atau pelaku peristiwa. Contohnya hasil wawancara, dokumen resmi, laporan penelitian, karya ilmiah asli. Yang kedua sumber sekunder. Sumber yang membahas menafsirkan atau menganalisis sumber primer. Contohnya buku teks, artikel ilmiah, atau jurnal yang mengulas penelitian orang lain, dan yang terakhir sumber tersier. Sumber yang membantu menemukan sumber primer dan sekunder. Contohnya ensiklopedia, kamus, indeks, bibliografi. Fungsi sumber rujukan yaitu membantu memperkuat argumen atau pendapat, memberi dasar teori atau data yang valid, menunjukkan keaslian dan kejujuran penulis, menghindari plagiarisme, menambah wawasan dan memperkaya isi tulisan. Ciri-ciri sumber rujukan. Informasinya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, ditulis oleh ahli atau pihak berkompeten, diterbitkan oleh lembaga resmi atau kredibel, up to date tidak kadaluarsa atau terlalu lama, relevan dengan topik pembahasan. Cara mengutip sumber rujukan. Tuliskan nama penulis, tahun dan halaman, tergantung format penulisan seperti apa, MLA, atau Chicago. Cantumkan semua sumber di bagian daftar pustaka atau referensi. Ada beberapa gaya penulisan yaitu yang pertama ada apostyle. Apostyle umum digunakan dalam bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial.
Yang kedua adalah Hemele Style, sering digunakan di bidang sastra bahasa dan humaniora. Selanjutnya ada Chicago Style. Chicago Style banyak dipakai di bidang sejarah dan ilmu sosial. Harvard Style, umum digunakan di berbagai disiplin ilmu dan banyak digunakan di perguruan tinggi. Style, digunakan dalam bidang teknik, komputer, dan sains terapan. Dan yang terakhir ada Vancouver Style, banyak dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Etika pengutipan dan plagiarisme. Etika pengutipan adalah aturan dalam menulis ilmiah agar penulis selalu mencantumkan sumber ide, data, atau kutipan dari orang lain dengan jujur. Tujuannya yaitu untuk menghargai karya orang lain, menunjukkan kejujuran akademik, dan menghindari tuduhan plagiarisme. Prinsip utama yaitu cantumkan sumber asli. Gunakan tanda kutip untuk kutipan langsung, parafrase dengan tetap mencantumkan sumber. Plagiarisme merupakan tindakan menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Bentuk-bentuk plagiarisme yaitu menyalin teks tanpa sumber, mengganti kata tapi ide tetap sama tanpa referensi, mengutip dari sumber sekunder tanpa menyebutkan sumber asli. Berikut ada beberapa cara untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, tulis sumber setiap kali mengutip. Kedua, gunakan tanda kutip untuk kutipan langsung. Ketiga, parafrase dengan kata sendiri. Terakhir, gunakan alat pengecek plagiarisme misalnya Turnitin. Gaya penulisan daftar rujukan. Yang pertama ada gaya bidang humaniora, pemakaian tanda baca sesuai dengan kaidah dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Angka tahun ditempatkan di belakang keterangan penerbit, dan unsur-unsur daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik. Kedua, gaya bidang sains, tahun terbit ditulis di belakang nama pengarang dan huruf kapital hanya dipakai pada kata pertama judul. Kata lainnya, selain nama diri, ditulis dengan huruf biasa. Ketiga, gaya kombinasi. Menggabungkan unsur gaya penulisan humaniora dan sains, biasanya judul menggunakan huruf kapital di awal setiap kata seperti gaya humaniora namun tetap di belakang nama pengarang seperti gaya sains. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya saat kami mempresentasikan materi ini di depan teman-teman sekalian. Sekian materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita.